Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, semoga selalu sehat selalu dan selalu diberi panjang umur. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, supaya adik-adik bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu guru tercinta dan teman-teman. Nah, di sini kakak ingin mereview kembali tentang materi himpunan yang sudah diajarkan. Nah, di sini kakak memiliki beberapa gambar. Untuk gambar yang pertama, nah, ada yang tahu ini gambar apa? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar orang yang sedang bermain sepak bola, ya kan? Terus selanjutnya, nah kakak juga mempunyai gambar. Ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar hewan. Lebih tepatnya, ini bisa dibilang gambar hewan yang berkaki. Iya, berkaki 4. Untuk gambar yang ketiga nih. Nah, ini gambar apa? Ya, itu adalah gambar artis ya. Kayak gambar artis. Tapi di sini maksud kakak ini adalah gambar orang atau kumpulan dari orang yang laki-laki. Terus yang terakhir. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar orang yang sedang bernyanyi. Oke, langsung saja. Nah, untuk yang akan kita review pada hari ini adalah konsep himpunan, himpunan semesta, diagram Venn, operasi himpunan, dan yang terakhir, setelah kita mempelajari berbagai himpunan, yang terakhir adalah bagaimana cara menerapkan himpunan atau penerapan himpunan. Oke, langsung saja. Apakah adik-adik sudah ready? Yes, let's go. Nah, yang pertama di sini tentang konsep himpunan. Nah, dari adik-adik, apakah masih ada yang ingat apa itu konsep dari himpunan? Ada yang ingat? Iya, benar. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Yang perlu kita garis bawahi dari himpunan adalah kumpulan yang terdefinisi dengan jelas. Nah, di sini kakak akan menyajikan beberapa contoh yang termasuk himpunan maupun yang bukan himpunan. Untuk yang pertama, nah, yaitu contoh tentang himpunan. Nah, di sini adik-adik ada yang masih ingat nggak nih? Contoh himpunan itu apa saja? Iya, benar. Tadi yang kakak sajikan di awal itu merupakan gambar yang termasuk contoh himpunan. Kita lihat saja ya. Nah, untuk yang pertama, yaitu kumpulan orang yang sedang bermain sepak bola. Itu termasuk himpunan ya, karena orang yang bermain sepak bola itu bisa dihitungkan. Terus yang kedua, kumpulan orang yang lahir pada bulan Desember. Nah, ini juga bisa dihitung ada berapa orang yang lahir di bulan Desember. Yang ketiga yaitu kumpulan siswa perempuan. Nah, ini tadi di gambarnya itu apa? Iya, kumpulan siswa laki-laki. Benar. Yang keempat, kumpulan hewan yang berkaki 4 ya. Tadi ada apa aja? Ada panda, ada kambing, macan, dan sebagainya. Terus yang kelima, ini kumpulan buah-buahan yang diawali huruf S. Iya kan? Ini termasuk himpunan karena
Buah-buahan yang diawali huruf S itu bisa dihitung ada berapa, seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu contoh yang bukan himpunan. Nah, apakah di sini adik-adik masih ingat apa saja yang bukan termasuk himpunan? Sudah lupa? Iya, kita bahas lagi ya untuk contohnya apa. Kita lihat. Nah, untuk yang pertama itu ada kumpulan orang kaya. Kenapa dikatakan bukan himpunan? Karena orang kaya itu kan termasuk apa ya? Relatif ya. Tergantung kaya dari apanya dulu. Seperti itu. Yang kedua, kumpulan makanan yang lezat. Ini juga bukan merupakan himpunan. Karena makanan yang lezat menurut si A belum tentu merupakan makanan yang lezat bagi si B. Benar bukan? Ya, benar ya. Kemudian, yang ketiga, kumpulan orang pendek di sekolah. Yang namanya pendek, tinggi itu kan juga relatif. Jadi ini bukan termasuk himpunan. Yang keempat, itu ada kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, Indonesia itu kan luas ya. Jadi untuk kota-kota besar itu juga bukan termasuk himpunan. Karena ini juga tergantung kota-kota besar itu kota yang bagaimana. Seperti itu ya. Bisa dipahami mengenai konsep himpunan? Oke, kita lanjut. Himpunan semesta. Nah, di sini adik-adik masih ingat nggak nih? Himpunan semesta itu apa? Masih ya? Iya, kita lihat sama nggak nih? Oke, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Nah, untuk himpunan semesta ini dilambangkan dengan S. Nah, kita ke contohnya. Yang pertama yaitu A atau himpunan A mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, semesta yang mungkin untuk himpunan A adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian semesta yang mungkin kedua yaitu himpunan A ini juga termasuk bilangan asli kan? Ya, kita bisa apa ya? Yang memungkinkan itu semesta S yang mungkin bilangan asli. Kemudian yang ketiga, semesta yang mungkin itu adalah benar, bilangan bulat. Kemudian untuk contoh yang kedua, nah, himpunan B itu mempunyai anggota kuda, kambing, dan sapi. Nah, semesta yang mungkin dari himpunan B adalah ya, semesta yang pertama yaitu hewan berkaki 4. Yang kedua, semesta yang mungkin adalah makhluk hidup. Karena hewan itu juga termasuk atau tergolong makhluk hidup. Yang ketiga, semesta yang mungkin adalah ya benar, hewan. Oke, selanjutnya diagram Venn. Ketika adik-adik mendengar diagram Venn, yang berada di benak adik-adik apa sih? Iya, pasti ada huruf S-nya. Terus ada apa lagi? Iya, ada persegi panjang atau ada gambar kotaknya ya. Terus apa lagi? Iya, ada lingkaran. Nah, kita lihat ya contoh yang pertama. Nah, suatu himpunan semesta memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, sedangkan himpunan A memiliki anggota 3, 5, dan 7. Himpunan B
memiliki anggota 2, 3, 7, dan 9. Nah, ini bagaimana ya kira-kira bentuk dari diagram Venn-nya? Kita lihat ya. Nah, yang pertama karena himpunan dari A itu 3, 5, 7 dan himpunan dari B itu 2, 3, 7, 9. Jadi himpunan dari A dan B ini kan memiliki anggota yang sama ya, mempunyai beberapa anggota yang sama. Nah, untuk anggota yang sama itu kan ada 3 sama 7. Jadi bentuk diagram Venn-nya nanti seperti ini. Nah, untuk yang sama tadi anggota apa? Iya, anggota dari A dan B. Angkanya berapa? Ya, 3 dan 7. Kemudian untuk yang himpunan A, selain 3 dan 7 ada berapa? Iya, benar sekali, ada 5. Kemudian himpunan dari B, selain 3 dan 7 ada 2 dan 9. Oke, benar ya. Tadi himpunan semestanya berapa? 1 sampai 9. Nah, karena yang di himpunan A dan B itu ada 3, ada 7, ada 5, ada 2, dan ada 9. Maka yang di luar lingkaran ini itu kita tuliskan 1, 4, dan 8 ya. Karena 1, 4, dan 8 ini kan bukan termasuk himpunan dari himpunan A dan B. Bisa dipahami adik-adik? Oke, untuk contoh yang kedua. Nah, ini ada himpunan semesta ya, 1 sampai 9. Untuk himpunan A-nya 1, 2, 3, 5, dan 7. Sedangkan untuk himpunan B-nya ada 3, 5, dan 7. Nah, kita lihat ya diagram Venn-nya itu seperti apa. Nah, ya, kenapa untuk yang lingkaran B itu di dalam lingkaran dari A? Karena 3, 5, dan 7 itu kan juga termasuk bagian ya, juga termasuk bagian dari A. Jadi digambarkan seperti ini ya adik-adik. Nah, untuk yang pertama, himpunan B ada berapa aja? Ya, ada 3, 5, dan 7. Kemudian untuk yang anggota himpunan A itu ada berapa saja? Ya, ada 1 dan 2. Kenapa di situ yang biru hanya 1 dan 2? Karena untuk yang 3, 5, dan 7 itu sama seperti himpunan yang B. Jadi cukup dituliskan satu kali saja ya. Nah, kemudian karena semestanya itu 1 sampai 9, jadi sisanya dari himpunan A dan himpunan B adalah ya 4, 6, 8, dan 9. Bisa dipahami ya adik-adik? Oke, kalau bisa dipahami kita lanjut ke slide berikutnya. Mengenai operasi himpunan, ada yang masih ingat? Ketika kita berbicara operasi himpunan, ada berapa hal yang terkait tentang operasi himpunan? Ya, ada 4. Yang pertama ada irisan, yang kedua ada gabungan, yang ketiga ada selisih, dan yang keempat ada komplement. Nah, kita ke contoh terkait operasi himpunan. Di sini kakak memiliki suatu diagram Venn. Bisa dilihat ya. Oke, kita menuju ke yang pertama yaitu irisan. Nah, irisan ini simbolnya yaitu seperti huruf N ya. Ini dibaca irisan.
Nah, jadi irisan A, irisan dari B itu sama dengan 3,7 ya. Bisa dipahami kenapa 3,7? Iya, karena 3 dan 7 itu mereka berada di himpunan A dan himpunan B. Benar ya? Yang kedua, tentang gabungan. Gabungan ya, simbolnya seperti huruf U. Ini dibaca gabungan. Nah, untuk soalnya himpunan A gabungan dari himpunan B sama dengan 2, 3, 5, 7, dan 9. Nah, kalau gabungan ini berarti dari himpunan A ini dijadikan satu dengan himpunan B. Lebih mudahnya seperti itu ya. Akan tetapi yang memiliki anggota yang sama ini cukup dituliskan satu saja ya. Seperti itu. Untuk yang ketiga, selisih. Simbolnya minus ya, atau pengurangan ya. Nah, untuk yang pertama, kasus yang pertama ini himpunan A selisih dari himpunan B itu sama dengan 5 ya. Kenapa? Karena anggota dari himpunan A itu kan ada 3, 5, dan 7. Nah, sedangkan himpunan dari B itu kan ada 2, 3, 7, dan 9. Karena di sini itu kan memiliki 3 sama 7 ya untuk himpunan A dan B, jadi sisanya adalah 5. Terus yang kedua, itu himpunan B selisih himpunan A sama dengan 2,9 ya. Karena itu kan untuk himpunan B-nya 2, 3, 7, dan 9. Sedangkan untuk himpunan A-nya itu kan 3, 5, dan 7. Karena kedua ini kan memiliki anggota yang sama ya, yaitu 3 dan 7. Jadi sisanya itu adalah 2 dan 9. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada komplement atau bisa disimbolkan dengan C atau tanda itu ya aksen ya. Nah, untuk A atau himpunan A komplement itu berarti himpunan yang apa ya, istilahnya itu yang bukan himpunan dari himpunan A. Nah, maksudnya ini himpunan A, C itu kita ibaratkan selain gitu ya, selain. Jadi misal diminta soalnya itu A komplement, berarti ya yang bukan anggota dari A itu, gitu kan. Nah, yang bukan anggota dari A itu kan ada 1, 2, 4, 8, dan 9. Nah, begitu juga untuk yang himpunan B, B komplement. Nah, untuk yang B komplement ini berarti yang selain anggota dari B. Berarti ada 1, 4, 5, dan 8. Bisa dipahami ya? Atau mungkin ada yang masih bingung? Oke, kalau ada yang masih bingung nanti bisa ditanyakan. Untuk yang selanjutnya kita menuju ke penerapan himpunan. Ini merupakan inti ya, merupakan inti yang harus kita bahas dari suatu himpunan. Ketika kita sudah belajar mengenai materi himpunan, kita juga harus bisa menerapkan himpunan. Nah, untuk soal yang pertama, di sini kakak memiliki soal dari sekelompok siswa, 12 siswa membawa jangka, 8 siswa membawa busur, 6 siswa membawa jangka dan busur, 4 siswa tidak membawa jangka maupun busur. Tentukan banyaknya siswa dalam kelompok tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, adik-adik jangan lupa menuliskan itu ya, diketahui, ditanya, dan dijawab.
karena itu merupakan langkah dari bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan dalam matematika atau yang dinamakan pemecahan masalah. Itu ya. Jadi kita harus menuliskan diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, ini untuk yang diketahui tadi apa aja? Ya, 12 siswa membawa jangka. Itu kita bisa dimisalkan dengan NJ. Yang kedua, 8 siswa membawa busur. Itu bisa dituliskan NB. Terus selanjutnya yang diketahui apa lagi nih? 6 siswa membawa jangka dan busur. Berarti N. Kemudian J. Ini merupakan irisan atau gabungan? Iya, irisan dari B ya. J irisan B. Kemudian yang selanjutnya yaitu 4 siswa tidak membawa jangka dan busur. N T. Kita misalkan itu ya. Kemudian ditanya, tentukan banyaknya siswa dalam kelompok tersebut. Berarti yang ditanyakan NS-nya berapa. Nah, jawab kita menuliskan NS itu kan dari jumlah dari NJ ditambah NB dikurangi N dari J irisan B ditambah NT. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Untuk NJ-nya tadi berapa? 12. Kemudian NB-nya 8, berarti ditambah 8 dikurangi N dari J irisan B. Tadi ada 6 ya. Berarti min 6 ditambah NT-nya tadi ada 4. Kemudian kita total 12 ditambah 8 ada 20 dikurangi 6 berarti ya 14 ditambah 4 berarti NS-nya ada 18. Nah, jadi di sini banyaknya siswa dalam kelompok tersebut adalah 18 siswa. Oke, sampai sini paham nggak? Paham ya? Ini masih mudah ya teman-teman. Masih mudah ya. Untuk yang contoh kedua, yaitu suatu kelompok beranggotakan 5 orang. 3 orang membawa pensil, 2 orang membawa buku, dan 2 orang tidak membawa keduanya. Tentukan jumlah anggota yang membawa kedua alat itu. Nah, sama seperti yang contoh pertama tadi, kita tidak boleh lupa menuliskan diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, untuk yang diketahui tadi suatu kelompok beranggotakan 5 orang ya, itu berarti masuknya ke apa? Iya, itu diibaratkan NS. Kemudian 3 orang membawa pensil. Ini dimisalkan itu ya. N P nanti bisa ditambahkan sendiri ya. Terus kemudian 2 orang membawa buku, ini berarti bisa dimisalkan NB. Kemudian 2 orang tidak membawa keduanya, berarti NT. Nah, dari adik-adik di sini sudah paham kan ya bagaimana cara menuliskan diketahui? Ya. Terus kemudian yang ditanya tadi apa? Yaitu tentukan jumlah anggota yang membawa kedua alat itu. Oke, kita langsung jawab ya. Anggota yang membawa pensil saja tadi kan 3. Nah, 3 itu yang membawa pensil. Berarti kalau yang membawa pensil saja itu kan 3 min X. Ya kan? Itu tadi diibaratkan NP ya. Kemudian yang kedua, anggota yang membawa buku tadi ada berapa? Ada 2 kan? Ya, berarti anggota yang membawa buku saja. Berarti 2 min X. Oke, ini dimisalkan NB. Tadi untuk rumus NS itu kan sama ya seperti yang pertama tadi, yang contoh yang pertama, tapi kita tinggal melihat dulu yang ditanyakan apa gitu ya. Nah, untuk NS di sini di contoh soal nomor 2
itu bisa dicari dengan menjumlahkan NP, NB, NT, dan N dari P irisan B. Nah, tadi NS-nya itu kan suatu kelompok ada 5 anggota ya. Jadi kita tuliskan saja NS-nya itu 5. Terus kemudian NP-nya itu tadi berapa? Ya, 3 min X. Kita tuliskan saja. Begitu juga dengan yang NB. Kita tuliskan 2 min X. NT-nya tadi yang tidak membawa keduanya ada 2 ya. Oke, ada 2. Kita tuliskan 2. Terus kemudian untuk N P irisan B. Nah, ini kan yang dicari ya, yang dicari. Jadi kita misalkan X saja. Karena untuk menyamakan variabel ya, untuk menyamakan variabel baik di bagian pensil sama yang buku tadi. Kita misalkan X, terus kemudian kita lakukan perhitungan biasa ya, kita buka kurungnya yang masih ada kurungnya. Terus kemudian kita melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, yaitu 5 sama dengan 3 min X plus 2 min X plus 2 plus X. Nah, itu kan ada min X plus X. Nah, min X itu kan min 2X ya. Min 2X ditambah X berarti kan tinggal min X kan. Nah, berarti kita tinggal menjumlahkan 5 sama dengan 3 plus 2 plus 2 min X. Nah, nanti didapat 5 sama dengan 7 min X ya. 7 ini didapat dari 3 ditambah 2 ditambah 2. Kemudian karena 5 sama dengan 7 min X, kita bisa pindah ruaskan ya. Untuk yang min X kita pindah ruaskan ke kiri menjadi X, dan untuk yang 5 kita pindah ruaskan ke kanan, itu menjadi min X. Berarti X sama dengan 7 min 5. Nah, 7 min 5 ini berapa adik-adik? Iya, benar. 7 min 5 itu adalah 2. Nah, jadi jumlah anggota yang membawa kedua alat itu adalah 2 orang. Gitu ya. Sampai sini adik-adik paham nggak? Kalau misalkan nanti ada yang masih belum paham, silahkan ditanyakan saja ya. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton ya, yang sudah menonton atau yang sudah belajar bersama kakak. Selamat belajar, dan jangan lupa kerjakan nanti ya. Untuk soalnya akan kakak share melalui WA group ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.